Ibadullah kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, kita sama-sama meyakini bahwasanya kehidupan dunia yang kita jalani pada saat ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menguji kita semua. Liyahsubuhum ayyuhum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang mengajukan kepada Allah Subhanahu wa taala amal-amal terbaik yang kita lakukan, maka barang siapa yang menjalankan ketaatan dan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapat balasannya kelak di hari akhir. Dan barang siapa yang meninggalkan perintah-perintahnya dan mengerjakan larang-larangannya akan mendapat ganjaran pula di akhirat kelak. Dan ketahuilah kaum muslimin bahwasanya apa yang kita lakukan di dunia berupa amal saleh maupun amal yang sayyi, yang buruk, terbagi kepada dua bagian. Ada bagian yang kita lakukan di dunia, kemudian terhenti alirannya saat kita pergi ke akhirat. Artinya apa yang kita lakukan di dunia itulah yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Namun bagian kedua dari amal-amalan tersebut, baik buruk maupun baik, adalah amalan-amalan yang tidak berhenti alirannya pada saat kita wafat nanti. Yang kebaikan disebut dengan amal jariyah, yang keburukan disebut dengan sayyi'atul jariyah, yaitu dosa dan pahala yang tetap akan mengalir meskipun seseorang telah berpulang ke rahmatullah. Itulah dua aliran dari dosa dan pahala yang kita dapati di dunia. Dan saya yakin bahwasanya banyak di antara kita yang telah mendengar tentang amal jariyah berupa amal saleh. Karena orang-orang kerap menyeru kepada sedekah di jalan Allah dan lain-lain, tapi banyak yang lalai akan sayyi'atul jariyah, yaitu keburukan yang akan tetap mengalir kepada kita meski kita telah meninggalkan alam dunia ini. Maka renungilah perkataan Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, tuba liman iza mata matat ma'ahu zunubuh. Bernasib baiklah orang-orang yang saat ia wafat, saat ia meninggalkan dunia ini, matat ma'ahu zunubuh, saat itu juga dia membawa dosa-dosanya tersebut mati bersamanya. Wal wailut tawilu liman yamutu wa tabqa zunubuhu. Dan penyesalan yang panjang bagi orang yang telah wafat tapi dosanya tinggal di dunia ini. Mi'ata sanatin wa mi'atai sanah, 100 tahun atau 200 tahun, atau aksar atau lebih dari itu. Yu'azzab biha fi qabrihi, diazab di kuburannya. Wa yus'al anha ila akhir inqiradiha, dan selalu ditanyai tentang hal tersebut sampai akhir yaumil akhir nanti. Dan itulah yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin yang saya bacakan di awal khutbah tadi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami berikan timbangan amal mereka yang telah mereka kerjakan. Wa atharahum, namun bukan hanya amal itu saja, tapi asar dari amal-amal tersebut, bekas-bekas sisa-sisa dari amal-amal tersebut. Nah, apa bekas-bekas dan sisa-sisa ini? Ulama memberikan gambaran yang banyak, termasuk Al-Quran dan hadis Nabi SAW memberikan gambaran yang luas tentang mungkinnya terjadi amalan-amalan buruk yang dosanya tidak berhenti saat kita wafat, namun mengalir nanti walaupun saat kita telah berada di alam kubur. Di antaranya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, liyahmilu auzarahum kamilatan, agar mereka membawa, dan mereka akan membawa auzarahum, auzar yang berarti sesuatu yang berat, saqilah, adalah kinayah dari dosa yang dibebankan kepada manusia untuk dipertanggungjawabkan. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah, dan mereka akan membawa beban-beban itu nanti di hari kiamat. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmin, dan juga dosa orang-orang yang mereka sesatkan karena kurangnya ilmu. Illa sa'a ma yazirun,
Nah, inilah gambaran pertama dari dosa yang tidak berhenti alirannya saat kita wafat nanti, yaitu apa yang disebarkan berupa penyesatan umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Pikiran-pikiran yang memalingkan umat manusia dari jalan Allah, dan juga perkataan-perkataan yang mengatasnamakan nama agama, namun pada kenyataannya ia bertentangan dengan apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Gambaran kedua, apa yang diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi, kullu ummatin mu'afa, setiap dari umatku dapat dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa al-mujahirun, kecuali mujahirun. Siapa itu mujahirun? Yaitu orang-orang ayya'mal ar-rajulu bil-lail, semisal seorang lelaki yang mengerjakan amalan yang buruk di malam hari, summa yusbihu wa qad satarahu Allahu alaih, kemudian ia berada di pagi hari dan Allah telah menutupi perbuatan buruknya tersebut. Kemudian berkata pada pagi hari, ya fulan, wahai fulan, amiltul barihata kaza wa kaza, aku telah melakukan di malam hari ini dan itu. Artinya ia memamerkan perbuatan buruk yang telah ia lakukan di malam hari tersebut. Nah, bayangkan kaum muslimin, dari dua gambaran tadi, betapa banyaknya pintu-pintu dari sayyi'atul jariyah, dari dosa-dosa jariyah itu telah terbuka pada zaman sekarang. Orang tidak lagi malu menyebarkan aibnya berupa dosa yang ia perbuat. Orang tidak lagi menahan diri mengatakan sesuatu yang bukan ilmunya di dalamnya dalam agama Allah sehingga menyesatkan orang lain. Apalagi dengan perkembangan sosial media pada saat ini, semua dapat berkata apa saja. Meskipun orang tanpa rasa malu dapat diikuti oleh orang lain, meskipun kita tahu bahwasanya mereka tidak memiliki ilmu. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan gambaran umum mencakup semua gambaran yang ada. Kata Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat sunnah hasanah, kebiasaan yang baik dalam Islam, maka baginya pahala semisal apa yang dilakukan oleh orang yang mengikuti sunnah tersebut. Dan barang siapa yang melakukan sunnah sayyi'ah, kebiasaan yang buruk, diikuti oleh orang lain, maka baginya juga semisal dosa orang yang mengerjakan perbuatan buruk tersebut. Nah, inilah gambaran umum yang mencakup semua gambaran-gambaran yang tadi. Dan Nabi SAW telah mencontohkan kepada kita contoh yang paling berat. Kata Nabi, laisa min nafsin tuqtalu zulman, tidaklah di antara diri-diri manusia yang dibunuh secara zalim di muka bumi ini, kecuali ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha, kecuali anak Adam yang pertama, yaitu Qabil, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, membunuh saudaranya sendiri. Tidak ada seorang yang dibunuh secara zalim di muka bumi ini kecuali Qabil tersebut mendapat bagian dari dosa orang yang melakukannya. Li'annahu kana awwalu man sanna al-qatl, karena dialah yang pertama kali melakukan sunnah tersebut, sunnah sayyi'ah. Oleh karena itu kaum muslimin, Qabil tidak pernah menyerukan untuk membunuh orang lain. Ia melakukannya dan kemudian menyesalinya. Maka bagi kita masing-masing dari ini sebenarnya tanggung jawab dari apa yang kita lakukan, bukan hanya karena itu membawa dosa bagi kita sendiri, tapi bisa jadi orang lain mengikuti hal tersebut. Bagi setiap pimpinan rumah tangga terhadap orang yang dipimpinnya, bagi setiap pejabat terhadap rakyat yang berada di bawahnya, bagi setiap guru-guru terhadap anak didiknya, dan bagi setiap orang-orang yang berada di lingkungan terkecil apapun yang ia miliki, ia akan mempertanggungjawabkannya apabila ada orang yang mengikuti apa yang ia perbuat berupa perbuatan buruk. Oleh karena itu kaum muslimin, seharusnya lah kita sama-sama menyadari akan bahayanya dosa ini, dosa jariyah, dan meninggalkan pengaruh-pengaruh buruk terhadap orang lain,
dan menyimpan apa yang telah kita lakukan untuk diri kita sendiri, dan menimpalnya dengan amalan-amalan baik dan sunnah-sunnah hasanah yang kita lakukan nanti kelak. Semoga itu dapat kita amalkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وفضلنا به على جميع الأنام والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله أيها الناس وتزودوا به. قال تعالى فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ibadallah kaum muslimin, setelah dalam khutbah pertama tadi kita menyadari akan bahayanya dosa jariyah terhadap hari penimbangan kita nanti di yaumil akhirah, bahwasanya dosa-dosa itu akan memberatkan timbangan amal kita tadi, timbangan amal buruk yang kita miliki di hari akhir. Sekarang kita akan melihat bahwasanya dari hadis yang kita bacakan tadi, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, barang siapa yang berbuat sunnah hasanah dalam Islam, kemudian yang melihatnya mengikutinya, maka baginya pahala, dan apabila sebaliknya yang dia lakukan adalah buruk dan diikuti oleh yang lainnya, ia akan mendapatkan dosa. Dari sini sebenarnya dapat ditarik isyarat bahwasanya setiap manusia memiliki potensi untuk membuat sunnah, kebiasaan-kebiasaan yang baik maupun buruk dalam lingkungannya. Artinya kalau kita lihat dari kajian ilmu sosial, apa yang kita sangka sebagai perbuatan-perbuatan individu, apabila dilakukan oleh orang banyak secara komunal, secara berketerusan, itu akan menjadi tradisi, itu akan menjadi nilai-nilai yang akan dibawa nanti oleh orang yang sesudah kita, oleh generasi sesudah kita. Karena itu dari hadis tersebut, karena khitabnya umum bagi seluruh kaum muslimin, mengisyaratkan bahwasanya kita masing-masing punya kemungkinan untuk melakukan hal tersebut, untuk menyebarkan kebiasaan baik ataupun buruk, untuk menyebarkan nilai-nilai baik ataupun buruk. Karena itu janganlah menyangka bahwasanya apa yang kita lakukan berupa keburukan hanyalah terbatas kepada diri kita sendiri. Jika kita misalkan saja dalam satu kampung, ada yang beranggapan bahwasanya buang sampah di tengah jalan, di tempat yang tidak seharusnya, bukanlah sebuah masalah, toh hanya saya sendiri yang melakukan. Apabila setengah saja dari penduduk negeri itu berpikiran yang sama, jadilah negeri itu dipenuhi sampah dan kemudian terwariskan dari generasi ke generasi, tak ada kebersihan sama sekali dalam negeri tersebut. Oleh karena itu kaum muslimin, syariat Islam mensyariatkan larangan akan mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Juga Nabi SAW telah mewasiatkan bahwasanya apa yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu hingga sekarang sama dalam satu hal, yaitu al-haya, pengajaran akan malu, tidak menyebarkan begitu saja amal-amal buruk yang ia buat. Dan juga larangan akan sayyi'at jariyah tadi, dosa jariyah tadi, larangan menciptakan kebiasaan yang buruk. Semuanya sebenarnya salah satu tujuannya adalah untuk memutus mata rantai tadi, mata rantai dari kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang akan kita wariskan bagi generasi mendatang. Karena itu, akankah di antara kita orang-orang yang meneruskan mata rantai tersebut? Jika kita lihat sekarang korupsi, apakah sudah menjadi nilai dari awalnya yang dilakukan oleh satu orang saja, kemudian segelintir orang, kemudian menjadi nilai dan budaya yang mengakar baik dari pejabat sampai rakyat di bawahnya, tidak ada lagi yang malu mengambil harta yang bukan haknya? Apakah awalnya zina yang sebenarnya diwajarkan oleh sebagian orang pada awalnya, kemudian sampai pada hari ini diwajarkan dengan alasan sudah zamannya begitu? Apakah kita akan meneruskan sayyi'at jariyah ini
akan meneruskan mata rantai ini, diteruskan kepada generasi yang sesudah kita, atau akankah kita menjadi orang yang memutus mata rantai ini dan menggantinya dengan sunnatan hasanah, kebiasaan-kebiasaan yang baik, pola pikir yang baik, dan juga nilai-nilai yang baik. Semoga itu semua dapat kita renungi bersama-sama dan kita amalkan dalam kehidupan kita di dunia ini.